Pantas sepak bola Indonesia ini nggak maju-maju, saudara-saudara. Nggak maju-maju. Masalah rumput Jakarta International Stadium yang tergenang air aja diributkan. Masalah atapnya kenapa nggak ditutup waktu hujan juga diributkan. Yang bangun siapa jadi masalah. Yang bikin siapa jadi masalah. Jadi ya kita berkutat di situ-situ aja. Contohlah negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand. Yang bangun siapa nggak peduli. Yang penting stadionnya bisa dipakai, bisa digunakan, bisa berprestasi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita cakap, akan ada yang kita bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, baik yang sudah lama maupun yang terkini, baik yang bermanfaat maupun yang tidak. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini sebenarnya saya malas bikin konten, tetapi saya juga harus mengeluarkan pendapat saya. Saya ingin mengomentari keributan orang-orang, keributan di media sosial khususnya, di berbagai platform media sosial yang meributkan soal Jakarta International Stadium yang kebanjiran waktu pertandingan Piala Dunia U17. Ada yang bilang kenapa dulu sebelum diganti rumputnya nggak banjir, sekarang banjir. Ada lagi yang bilang atapnya kan bisa ditutup, kenapa nggak ditutup? Waduh, kalau saya heran sama orang-orang di Indonesia ini, saya heran. Makanya sepak bola ini nggak maju-maju karena kita ini terlalu sibuk, terlalu berdebat, terlalu gaduh mengomentari hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang remeh-temeh ya, yang bukan substansial, bukan bicara tentang sepak bola, tetapi bicara tentang hal-hal yang ya itu semua urusannya politik lah, larinya ke situ. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, untuk kesekian kalinya, saya nggak tahu untuk yang keberapa kali ya, banyaklah itu Jakarta International Stadium itu kembali menjadi perdebatan, kembali menjadi perbincangan, kembali menjadi bahan kegaduhan, keributan di dunia nyata maupun di dunia maya, di media arus utama maupun media sosial, di media mainstream maupun media non-mainstream, anti-mainstream. Nah, itu selalu diperdebatkan, diributkan. Kali ini penyebabnya adalah banjir. Jadi lapangan itu tergenang waktu Piala Dunia U17 pertandingan. Jadi ada 2 pertandingan. Nah, kebetulan saya ada di situ semua saudara-saudara. Ada di TKP, tempat kejadian perkara, ada di lapangan. Ada di stadion itu ketika waktu itu pertandingan pertama kalau nggak salah melibatkan Iran sama mana, Inggris atau mana gitu, saya lupa. Tetapi itu juga hujan deras. Nah, kemudian yang baru-baru ini, yang terkini ini, waktu pertandingan sebelum pertandingan Brasil melawan Argentina yang dimenangkan oleh Argentina 3-0. Nah, itu sebelum pertandingan itu saudara-saudara, itu sempat hujan deras sekali. Mungkin ya sebenarnya hujannya nggak lama sih, mungkin sekitar hujannya lama, tetapi derasnya itu saudara-saudara itu tidak lama, mungkin sekitar 30 menit lah, 30 menit lebih, tapi itu deras sekali dan yang itu tidak hanya lapangan yang tergenang, tetapi juga tribunnya itu, tribun penontonnya itu juga nggak tahu itu airnya dari mana, apakah angin, kayaknya nggak angin saudara-saudara, tapi itu deras, ataukah atapnya yang bocor, tapi itu airnya masuk ke situ. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya ada di situ. Ada di situ saudara-saudara, ada di situ. Jadi saya tahu persis. Dan hujannya memang deras dan itu lapangannya memang
tergenang. Iya, betul tergenang. Mungkin saja drainasenya tidak terlalu bagus, atau bisa juga karena kan kita tahu pertandingan ini kan sudah lama, sudah berlangsung lama, dan lapangan stadion ini sudah sering digunakan. Ya mungkin saja terjadi ya kalau lapangan sudah sering digunakan hampir setiap hari kan bisa saja kejadian seperti itu, saudara-saudara. Tapi ya itu yang terjadi seperti itu. Stadion ini, lapangan ini, tergenangnya stadion ini, lapangan ini kemudian menjadi perdebatan di kalayak ramai. Khususnya di media sosial. Saya nggak tahu ini apakah karena sudah mendekati pemilihan umum, pemilihan presiden, sehingga terjadi perdebatan. Jadi ada pihak sini, ada pihak sana, ada pihak yang menyalahkan PSSI, ada yang menganggap dulu rumputnya nggak jelek, tetapi kenapa diganti? Kemudian dulu nggak banjir, kenapa sekarang banjir? Tetapi pihak sini, pihak sana. Pokoknya terjadi perdebatan lah, kegaduhan yang nggak penting. Ada yang membela diri, wow, kan itu ada atap, kenapa atapnya nggak dipakai, nggak ditutup? Kayak gitulah. Pokoknya perdebatannya itu nggak penting sekali, dan terkesan menurut saya itu ya yang ngomong itu adalah orang-orang yang punya kepentingan tertentu lah. Maksud saya begini, bukan orang-orang yang bola gitu loh, bukan orang-orang yang selama ini terkait dengan sepak bola, bukan orang-orang yang selama ini terkait dengan olahraga, lebih banyak terkait dengan kepentingan orang-orang politik, misalnya tim sukses atau buzzer lah, itu buzzernya. Jadi ini bikin gaduh, saudara-saudara. Jadi saling menyalahkan. Kenapa dulu kalau nggak diganti harusnya begini, harusnya begitu. Ini rumputnya bagus. Sebelumnya pada waktu pertandingan pertama, kalau nggak salah Inggris lawan Kaledonia, itu juga diributkan soal lapangannya yang istilahnya blonteng-blonteng. Lapangannya terlihat kurang rata. Itu sebenarnya bukan terlihat kurang rata, itu rata. Cuma memang ada rumput itu yang tumbuhnya tidak normal, dan rumputnya yang tumbuh normal. Tetapi itu rumputnya itu kalau ditendang dia tidak tercabut. Beda dengan Stadion Nasional Bukit Jalil waktu kita saksikan pertandingan di Pesta Bola Merdeka. Itu kan rumputnya tercabut, tapi itu tidak. Kemungkinan kalau kasus yang bolong-bolong itu, yang tidak rata itu boncel-boncel istilahnya begitu, itu mungkin saja karena tidak semua bagian lapangan itu terkena sinar matahari karena atapnya terlalu tinggi dan terlalu rapat. Itu. Tetapi kalau untuk hujan, ya mungkin saja drainasenya tidak diperhatikan, saudara-saudara. Bisa juga tidak ada jadi biasanya itu di bawah rumput itu ada pasir. Jadi di sebelum rumput itu ada dilobangin, dimasukkan semacam lubang, itu dimasukkan pasir ke situ supaya dia membantu penyerapan. Mungkin saja itu tidak dilakukan atau terabaikan, atau bisa juga karena sudah terlalu sering digunakan hampir setiap hari pertandingan Piala Dunia U17 di situ, bisa jadi kadar pasirnya itu sudah mulai hilang. Tuhan ini semakin menjadi-jadi karena beberapa pihak juga membandingkan situasi stadion yang sama, rumput yang sama, lapangan yang sama dengan Stadion Sijalak Harupat di Bandung, di Soreang. Di sana juga hampir tiap hari hujan, bukan hampir, setiap hari hujan. Setiap hari hujan, kemudian lapangannya ternyata tidak tergenang, tetapi pertandingannya juga ditunda. Sama, itu memang prosedur standar FIFA itu seperti itu. Bukan karena selain takut lapangannya tergenang, juga adalah petir. Petir itu kilat, thunder, thunderstorm. Mungkin takut seperti itu. Jadi itu memang standar operasional FIFA yang wajar. Menunda pertandingan ketika hujan sangat deras itu adalah normal. Selain karena mungkin saja untuk mencegah lapangan tergenang, juga untuk mencegah pemain supaya tidak cedera. Karena kalau rumputnya basah, itu bahaya sekali, saudara-saudara. Pemain bisa tackle, bisa kakinya patah, terjatuh, licin. Itu untuk mencegah. Selain itu juga untuk mencegah itu tadi badai, thunderstorm, kemudian macam-macam lah. Jadi kayak gini nih sebenarnya biasa. Saya ingat dulu waktu Piala Eropa 2012 di Ukraina. Kalau waktu itu saya juga ada di sana, saudara-saudara. Kebetulan kalau nggak salah itu pertandingan Inggris melawan Prancis di Donbass Arena, di Donetsk kalau
Donetsk di Ukraina Timur yang sekarang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Itu dulu juga gitu. Itu sebelum pertandingan itu hujan deras. Hujan deras, petir menyambar, lapangannya yang stadion Donbas Arena itu juga banjir, sama tergenang. Dan UEFA waktu itu, wasit, referee itu memutuskan menunda 30 menit. Kemudian ditunda lagi, nggak 15 menit atau berapa lah, saya lupa. Sambil menunggu hujannya reda. Dan itu waktu itu juga sama, kasusnya sama kayak pertandingan sebelum Argentina melawan Brasil. Waktu itu juga sebelum pertandingan Prancis melawan Inggris. Saya ingat betul saudara-saudara karena saya ada di situ waktu itu 2012, Euro 2012, dan ya mekanismenya dan waktu itu juga tidak terlalu dipermasalahkan. Beda dengan Indonesia, saudara-saudara. Perdebatan yang tidak penting ini, saudara, sebenarnya sangat disayangkan, saudara-saudara, sangat disayangkan. Kenapa sih kita selalu berdebat untuk hal-hal yang sepele seperti ini, berdebat dengan hal-hal yang tidak penting? Lapangan yang bikin siapa, stadion yang rancang siapa, rumputnya standar atau tidak, drainasenya baik atau buruk, kenapa atapnya tidak ditutup? Kenapa atapnya tidak ditutup? Ini saya mau jawab. Begini saudara-saudara, untuk menutup atap itu butuh waktu. Bisa juga, mungkin saya nggak tahu ya itu berapa. Tapi kalau berkaca pada atap yang ada di Amsterdam Arena, Johan Cruyff Arena, stadionnya Ajax Amsterdam itu butuh waktu sekitar 45 menit sampai 60 menit. Kurang lebih sejam untuk menutup pertandingan itu. Dan regulasi untuk menutup atap itu begini. Jadi kalau satu pertandingan itu dia menggunakan lapangan tertutup, ya selama 90 menit itu lapangannya tertutup, atapnya ditutup. Tidak boleh ditutup baru dibuka atau dibuka kemudian ditutup, tidak boleh. Jadi itu berdasarkan technical meetingnya seperti apa. Biasanya stadion ditutup itu kalau cuaca misalnya salju. Seperti kalau di Jepang itu ada yang namanya Stadion Sapporo Dome. Kandangnya Consadole Sapporo itu biasanya daerahnya bersalju, itu memang stadionnya tertutup lah, itu di situ dipakai selamanya. Amsterdam Arena itu juga seperti itu. Tetapi sangat itu dan itu untuk memutuskan apakah ini harus ditutup itu ya tergantung wasit, tergantung referee, tergantung ofisial keempat, tergantung inspektur pertandingan, tergantung perwakilan FIFA atau UEFA atau PSSI di mana kompetisi itu diselenggarakan. Kalau kompetisi itu berada di bawah bendera FIFA ya otomatis perwakilan FIFA akan menetapkan, ini pertandingan ditutup menggunakan atap tertutup. Masalahnya saudara-saudara, kalau itu nanti ditutup juga Stadion Jakarta International Stadium itu, ya di dalam itu nggak ada udara. Udara hanya masuk di celah-celah di di atas tribun itu, yang atas tribun itu juga tertutup, dan itu akan sangat berbahaya justru. Bahaya bagi pemain yang akan kekurangan oksigen, berbahaya bagi penonton yang ada di situ karena itu penuh ya. Penuhnya itu mungkin sekitar 10.000, 11.000, 12.000 orang dari 80.000 kapasitas. Tapi kan itu terlalu berbahaya kalau ditutup. Maksud saya saudara, adalah hal-hal perdebatan sepele kayak begini ini sebenarnya nggak usah dilanjutkan. Kita malu sama negara tetangga. Kita berdebat soal rumput, soal stadion, soal atap, soal siapa yang bikin, siapa yang buat, siapa yang resmikan, kenapa rumputnya harus diganti, kenapa ini, kenapa itu, kan itu nggak produktif lah. Maksudnya itu adalah hal yang sepele sekali. Itu sebenarnya nggak perlu kita perdebatkan. Justru yang penting kita perdebatkan itu ya sepak bola itu sendiri teknis. Misalnya kompetisi kita mau bikin seperti apa, Liga Indonesia mau seperti apa, tim nasional Indonesia mau seperti apa. Kemarin setelah dibantai Irak, kemudian hanya main imbang 1-1 dengan Filipina. Kemudian timnas U17 juga tidak lolos ke babak 16 besar. Kemudian waktu itu kita gagal di Asian Games. Kayak begitu itu aja yang perlu kita bahas, saudara-saudara. Kapan kita menggunakan video asisten referee? Bagaimana dengan perjudian sepak bola? Apakah sudah diberantas? Bagaimana dengan tawuran? Di Liga 2 itu akhir-akhir ini banyak pemain yang dilarikan dengan ambulan. Ambulan saudara-saudara di Liga 2. Kemudian kemarin minggu lalu kalau nggak salah ada kerusuhan supporter di Gresik.
Gresik United lawan Deltras kalau nggak salah. Polisi sempat mengeluarkan gas air mata. Ah, itu kayak gimana? Kayak begitu itu yang sebenarnya jauh lebih penting untuk dibahas, saudara-saudara, daripada hanya sekedar ini rumputnya kok basah. Ya namanya hujan basah. Apalagi hujannya deras sekali, saudara-saudara. Kemudian membahas kok tergenang. Dulu enggak tergenang, sekarang tergenang. Ya dulu mungkin saja hujannya enggak deras seperti sekarang. Kalau dulu hujannya deras seperti sekarang, ya mungkin saja tergenang. Nah, kayak begitulah kenapa rumputnya diganti. Itu perdebatan-perdebatan yang nggak penting menurut saya, saudara-saudara. Nggak penting. Ya lebih penting kita fokuskan tenaga kita untuk membahas prestasi tim nasional. Apakah Sintayong perlu diganti atau tidak? Siapa pemain naturalisasi keturunan yang harus kita berikan paspor Indonesia? Bagaimana cara nanti main di Piala Asia? Apakah masih cukup dengan Sintayong ataukah kita perlu mengontrak Jose Mourinho atau Pep Guardiola atau Jurgen Klopp atau apa? Nah, itu yang jauh lebih penting, saudara-saudara. Perdebatan yang nggak penting kayak gini ini sebenarnya memalukan, saudara-saudara. Memalukan kalau tidak elok lah. Tidak elok kalau dilihat oleh negara-negara tetangga. Negara-negara serumpun kita aja lah, nggak usah jauh-jauh sampai ke Uganda, sampai ke Zimbabwe, sampai ke Tanzania, nggak usah. Negara-negara tetangga saja, di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Setahu saya ya saudara-saudara ya, dari ya beberapa kawan di Malaysia itu, kita di Malaysia itu nggak peduli siapa yang bikin stadion itu, apakah itu stadion yang bangun si siapalah dari partainya si Anwar Ibrahim atau dari partainya Mahathir Muhammad atau di zamannya siapa gitu, nggak penting. Yang penting itu ada di situ ada stadion nasional yang bagus. Kemudian di daerah-daerah, di negara bagian, di state ada stadion negeri yang bagus yang bisa digunakan untuk pertandingan internasional. Nah, kalaupun hanya ada rumput yang jelek diganti ya kayak begitu. Jadi di Singapura juga sama. Tidak peduli siapa yang bangun stadion, tidak peduli stadionnya bagus atau tidak bagus, yang penting bisa digunakan standar internasional. Sudah selesai, tidak ada perdebatan. Di Thailand pun yang kondisi politiknya hampir sama dengan Indonesia, yang partai politiknya saling gontok-gontokan, yang ribut sendiri, itu juga tidak ada urusan sepak bola itu masuk ke panggung politik. Urusan stadion, siapa yang berjasa, siapa yang tidak berjasa. Itu tidak ada, saudara-saudara, di Thailand ya, yang saya tahu ya, yang dari literasi yang saya baca, dari pengamatan yang saya amati, dari beberapa sumber yang saya terima, itu nggak ada. Siapa yang bangun Raja Mangala Stadium, siapa juga, orang nggak peduli. Yang penting stadion itu bisa digunakan. Bisa digunakan untuk tim nasional Thailand. Bisa digunakan ketika Manchester United menjalani tur ke Asia. Bisa digunakan Liverpool, bisa digunakan Arsenal. Kemudian stadion yang di mana? Chiang Mai, stadion yang ada di Nakhon Ratchasima. Nah, itu dulu ada stadion situ. Stadion apa ya, Bumi Bol Abdul Yadev atau apa yang dulu dipakai untuk SEA Games. Nah, itu juga nggak pernah dipermasalahkan siapa yang bikin. Jadi negara kita ini ya terlalu meributkan hal-hal sepele yang nggak penting. Saya, saudara-saudara, sudahlah, diakhiri saja perdebatan soal Jakarta International Stadium ini. Selesailah, sudah selesai, nggak usah kita lanjutin. Apakah itu dibangun di zamannya Majapahit, Sriwijaya, Tarumanegara, Jayakarta, Anies Baswedan, Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, atau siapapun, itu nggak penting. Ya nggak penting, yang penting sudah ada itu stadion, digunakan dengan baik. Nanti kalau Persija mau menggunakan itu ya silahkan dipakai. Kalau timnas Indonesia mau pakai ya silahkan. Tapi kalau tidak juga nggak masalah. Nggak usah dipermasalahkan. Oh, karena ketua umumnya PSSI begini, ideologi pandangan politiknya, arah politiknya berbeda, jadi sentimen. Karena ini yang bikin ini mau maju presiden, jadi harus dijegal, harus gini. Aduh, bullshit lah. Bullshit. Nggak usah lah kayak begitu. Nggak usah lah kayak begitu dipermasalahkan. Kalau memang dia nggak mau pakai situ, ya mungkin ada pertimbangan lain. Misalnya tim nasional dia nggak mau main di situ karena dia mau main di Surabaya atau dia mau main di Makassar. Makassar ada stadion nggak ya? Nggak ada. Atau dia mau main di Bali, atau dia mau main di Papua, di Palembang, nggak masalah karena namanya juga tim nasional milik seluruh rakyat Indonesia, dan Indonesia bukan hanya Jakarta. Kalau nanti tim nasional juga main di situ,
Juga nggak masalah, dikasih aja dan nggak usah terus dipromosikan seolah-olah oh ini jasanya si ini karena dia begini, ini jasanya si itu karena ini begitu. Sudahlah, tidak penting seperti itu saudara-saudara, tidak usah penting. Yang penting kita fokus pada prestasi sepak bola Indonesia. Kita membenahi liga kita, kompetisi kita seperti apa. Kita harus malu, Malaysia bisa mengirimkan wakil ke Liga Champion Asia. Kita di Piala AFC aja jadi bulan-bulanan. Singapura ada wakil di Liga Champion Asia, kita nggak ada. Jangan-jangan nanti kalau kita nggak berkembang, sepak bola kita setara dengan Timor Leste, kan lebih malu lagi. Itu yang jauh lebih penting. Tim nasional kita kenapa kalah dari Irak sangat telak. Semoga nanti waktu pertandingan di Indonesia di home kita tidak mengulangi kesalahan itu. Kita bisa mengalahkan Vietnam lagi, kita bisa mengalahkan Irak, kita bisa mengalahkan Filipina, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu yang jauh lebih penting saudara-saudara daripada meributkan soal stadion. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membicarakan banyak hal khususnya tentang Jakarta International Stadium yang kembali menjadi perdebatan, menjadi perbincangan, diributkan oleh banyak orang. Baik di media sosial maupun di media arus utama. Media mainstream maupun media anti mainstream. Semua bicara, semua menyalahkan ini, menyalahkan ini, semua memuji ini, memuji itu. Gara-gara waktu Piala Dunia U17 itu banjir. Lapangannya tergenang air. Lapangannya tergenang air dan atapnya yang seharusnya bisa buka tutup, kenapa nggak ditutup? Jadi ada dua pertandingan di mana Jakarta International Stadium itu kebanjiran. Waktu pertandingan Argentina melawan Brasil, sebelum pertandingan Argentina melawan Brasil, kebetulan saya ada di sana. Dan waktu Iran melawan Inggris kalau nggak salah, kebetulan saya juga di sana. Dan ya gimana ya, seharusnya kayak begini nih nggak usah kita ributkan lah. Sudahlah, hentikan. Nggak peduli siapa yang bangun, nggak peduli siapa yang bikin, selama bisa digunakan ya alhamdulillah. Kalau tidak ya kita perbaiki sama-sama. Ini kan semua demi kepentingan sepak bola Indonesia. Yang justru paling penting itu ya kita bicara tentang teknis sepak bola, tentang kualitas permainan Indonesia, memperbaiki Liga Indonesia seperti apa, kompetisinya dibenahi, video asisten referee disediakan. Tim nasional Indonesia seperti itu yang jauh lebih penting saudara-saudara. Tapi ya saya bisa paham kan, ini JIS ini, Jakarta International Stadium itu selalu dikait-kaitkan dengan urusan politik. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!